Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Tarina Maeva, NIM 2101020025. Di sini saya akan membuat tugas UAS dalam mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan yang ditugaskan untuk mempresentasikan proposal skripsi. Adapun judul proposal skripsi saya yaitu pengaruh ROA dan ROE terhadap nilai perusahaan dengan GCG sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2023. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Baiklah, di sini untuk mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian, saya menggunakan langkah berikut. Yang pertama, analisis latar belakang. Tinjau latar belakang penelitian untuk menemukan kesenjangan atau ketidakkonsistenan dalam teori, data, atau temuan penelitian terdahulu. Kemudian, tinjau data atau fenomena aktual. Identifikasi fenomena atau masalah yang relevan dengan topik penelitian seperti fluktuasi kinerja keuangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian ada identifikasi kesenjangan penelitian. Cara mendapatkan hasil penelitian sebelumnya yang kontradiktif seperti perbedaan dampak GCG dalam memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Yang terakhir, rumusan masalah menyatakan masalah yang akan diteliti dalam bentuk pernyataan spesifik dan terukur. Misalnya, bagaimana pengaruh ROA dan ROE terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh GCG. Pun soal kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Yang pertama yaitu signifikan statistik kriteria. Ini untuk digunakan menentukan apakah pengaruh variabel independen ROA dan ROE terhadap variabel dependen dari perusahaan signifikan secara statistik. Kemudian koefisien determinasi. Kriteria ini mengukur sejauh mana variabel independen ROA dan ROE dan variabel moderasi dapat menjelaskan variasi dalam nilai perusahaan. Dan kemudian pemilihan model terbaik untuk menganalisis data panel yaitu common effect, Wissert effect, dan random effect berdasarkan hasil uji Chow, Holzman, dan LM. Model yang terpilih harus memberikan hasil yang paling akurat dan sesuai dengan data yang digunakan. Soal ketiga yaitu bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan. Jelaskan. Berdasarkan proposal skripsi saya yang berjudul pengaruh ROA dan ROE terhadap nilai perusahaan dengan GCG sebagai variabel moderasi, alokasi bobot pada kriteria tertentu umumnya dilakukan untuk memberikan prioritas atau tingkat penting suatu variabel atau indikator dalam penelitian. Berikut adalah langkah umum untuk mengalokasikan bobot pada kriteria tersebut. Yang pertama, identifikasi variabel. Dalam penelitian ini, variabel-variabel utama yang menganalisis yaitu yang pertama ROA, ROE, GCG, dan nilai perusahaan. Kemudian, untuk menentukan metode pembobotan dilakukan untuk menentukan tingkat pengaruh masing-masing variabel. Metode yang digunakan yaitu ada equal weighting, bobot diberikan sama untuk setiap kriteria. Expert judgment, konsultasikan dengan dosen pembimbing atau ahli untuk menentukan bobot sesuai pentingnya. Kemudian analytical heuristic process AHP, metode untuk menentukan bobot berdasarkan perbandingan perpasangan antar variabel. Kemudian data driven weighting, analisis statistik seperti regresi digunakan untuk melihat kontribusi relatif setiap variabel terhadap variabel dependen. Kemudian skala pengukuran, pastikan setiap kriteria atau indikator menggunakan skala yang konsisten. Misalnya semua variabel diukur dalam bentuk rasio sehingga lebih mudah dikomparasi. Adapun validasi bobot, dilakukan pengujian terhadap bobot dengan uji statistik yaitu analisis faktor jika menggunakan banyak indikator untuk setiap variabel. Kemudian regresi linear berganda untuk menilai signifikasi bobot dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir, pengaplikasian bobot dalam konteks proposal ini. Yang pertama, bobot dapat diterapkan saat menginterpretasikan hasil regresi dalam bentuk koefisien regresi. Dan kemudian GCG sebagai variabel moderasi dapat diuji untuk mengetahui apakah memperkuat atau memperlemah pengaruh ROA dan ROE terhadap nilai perusahaan. Soal keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal.
Berdasarkan proposal skripsi, berikut ini adalah 3 alternatif solusi singkat yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas GCG implementasi. GCG yang lebih baik seperti meningkatkan transparansi laporan keuangan dan melibatkan lebih banyak investor institusi. Ini dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Yang kedua, diversifikasi indikator kinerja keuangan, menambah lebih banyak indikator kinerja keuangan seperti current ratio atau debt to equity ratio untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini membantu meminimalkan bias akibat hanya menggunakan ROA dan ROE. Dan kemudian analisis lintas industri, melakukan analisis lintas sektor, bukan hanya fokus pada perusahaan di indeks FAQ 55. Hal ini dapat memberikan pemahaman lebih luas tentang efektivitas GCG dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan di berbagai jenis industri. Soal nomor 5, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Berdasarkan proposal skripsi, alternatif dapat dilakukan menggunakan metode regresi data panel sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi variabel independen, ROA dan ROE, variabel moderasi GCG dengan proksi kepemilikan institusional, kemudian variabel dependen nilai perusahaan. Pemilihan model regresi, gunakan 3 pendekatan regresi data panel, yaitu common, fixed, random, dan lakukan pengujian model terbaik menggunakan Chow, Hussman, dan Large multiplier. Kemudian uji asumsi klasik, pastikan model regresi tidak mengalami multikolinialitas dan heteroskedisitas. Analisis data dengan regresi menggunakan metode regresi linear berganda untuk mengukur hubungan langsung antara variabel. Kemudian lakukan modular regression analysis MRA untuk menguji pengaruh moderasi GCG terhadap hubungan ROA dan ROE terhadap nilai perusahaan. Yang kemudian uji hipotesis secara parsial uji T dan simultan uji F untuk melihat signifikan pengaruh variabel terhadap nilai perusahaan. Evaluasi dan interpretasi, hitung koefisien determinasi untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dan moderasi memengaruhi variabel dependen. Bandingkan hasil dengan penelitian terdahulu untuk validasi hasil penelitian. Soal nomor 6 yaitu berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan hasil analisis yang diambil dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut. Pengumpulan data diambil dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar dalam indeks SLQ 45 Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2023 dalam kriteria seleksi seperti konsistensi terdaftar dan laporan dalam mata uang rupiah. Kemudian analisis statistik, regresi data panel digunakan untuk menganalisis hubungan variabel independen dan dependen. Adapun evaluasi model dan hipotesis, melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validasi model, uji multikolinialitas dan heteroskedasitas. Uji hipotesis dilakukan untuk melihat kesignifikan pengaruh setiap variabel. Kemudian penarikan kesimpulan, berdasarkan hasil uji statistik, alternatif terbaik ditentukan dari variabel dan model yang menunjukkan hubungan signifikan dan sesuai dengan hipotesis penelitian. Alternatif terbaik dipilih dari model dengan kemampuan prediksi dari relevansi statistik tertinggi, disesuaikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan kinerja keuangan dan tata kelola yang baik. Soal ke-7, jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Rencana penerapan alternatif yang dipilih dalam proposal skripsi ini yaitu pengumpulan data, analisis, pemilihan uji model, pengujian hipotesis, pengaruh, simultan F termaksud dan uji T. Kemudian penelitian ini diharapkan memberi wawasan teoritis dan praktis dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan dan peran tata kelola perusahaan yang baik. Soal yang terakhir yaitu sebutkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Langkah-langkah untuk mengevaluasi efektivitas keputusan dalam proposal skripsi ini dapat disesuaikan dengan metodologi penelitian yang sudah direncanakan. Berdasarkan langkah-langkah evaluasi efektivitas keputusan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan pengumpulan data yang komprehensif, kemudian melakukan analisis statistik deskriptif, kemudian menguji model regresi data panel,
lalu melakukan uji hipotesis, mengukur koefisien determinasi, melakukan uji asumsi klasik, menganalisis efek moderasi GCG, membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya, memberikan rekomendasi praktis dan yang terakhir yaitu menyusun kesimpulan dan saran. Untuk menyusun kesimpulan akhir ini untuk mengukur keberhasilan metode penelitian digunakan serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, itulah presentasi dari proposal skripsi saya yang ditugaskan untuk penilaian nilai UAS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.